Stalking atau kepo merupakan hal yang cukup umum, apalagi jika didukung oleh kemajuan teknologi seperti sekarang. Umumnya seseorang melakukan stalking dengan cara memantau akun media sosial orang lain untuk mengetahui aktivitas atau informasi penting dari mereka. Namun tahukah Anda bahwa menguntit atau stalking merupakan aktivitas yang membahayakan privasi seseorang? Sebab ada banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan aktivitas stalking pada seseorang. Mulai dari rasa ingin tahu yang sederhana hingga obsesi yang berlebihan. Seberapa seringkah Anda stalking akun media sosial orang lain? Secara arti bahasa stalking berarti menguntit. Dan istilah tersebut sering digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang diam-diam membuntuti, mengintip, atau mengawasi seseorang. Di era media sosial seperti sekarang ini, stalking menjadi lebih mudah dilakukan. Mungkin Anda pernah melakukannya sendiri tanpa sadar. Melihat semua postingan akun media sosial gebetan Anda, ini merupakan aktivitas stalking yang Anda lakukan. Anda akan menjelajahi dan melihat satu persatu foto dan unggahan yang ada di sosial medianya. Dengan siapa dia dekat sekarang, siapa yang dia kenal, apa hobi dan minatnya, dan seterusnya. Stalking terhadap seseorang hingga melakukan kekerasan merupakan tindakan kejahatan yang berbahaya dan berdampak buruk bagi korbannya. Kecanduan berselancar di media sosial dapat berdampak buruk pada kesehatan mental. Anda bisa sangat tidak bahagia dan depresi saat mengetahui orang lain lebih bahagia dari Anda. Namun banyak orang yang tidak bisa menahan godaan untuk stalking tentang kehidupan pribadi orang lain. Anda yang masih sering mencari tahu kehidupan orang lain, sebaiknya hentikan kebiasaan tersebut sekarang juga. Ada banyak dampak buruk dari aktivitas stalking yang Anda lakukan. Berikut ini beberapa akibat buruk dari kebiasaan stalking yang dapat berdampak pada kesehatan mental Anda. 1. Sulit untuk fokus pada diri sendiri. Menurut penelitian terbaru tentang psikologi dan perilaku individu manusia, melihat atau stalking kehidupan orang lain dapat mengacaukan emosi Anda. Selain itu, kecenderungan untuk terus-menerus mencari tahu situasi terkini orang lain membuat Anda sulit fokus pada kehidupan sendiri. Sebaiknya, isi waktu luang Anda dengan hal-hal yang bermanfaat. Untuk menghilangkan kebosanan, lakukan hobi dan aktivitas yang Anda sukai. Ini dapat membantu Anda fokus pada peningkatan diri, baik secara fisik maupun mental. 2. Membuang-buang waktu. Dampak buruk lainnya dari aktivitas stalking adalah menyita waktu Anda yang berharga. Misalnya saja Anda sedang stalking orang lain di media sosial selama 15 hingga 30 menit. Jika saja waktu itu dimanfaatkan untuk belajar, olahraga, beribadah, atau memasak, pasti akan membawa hal yang lebih positif bagi Anda. 3. Membandingkan kehidupan dengan orang lain. Di media sosial, ada kemungkinan orang lain akan terlihat memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun, garis takdir setiap orang pasti berbeda-beda. Cita-cita setiap orang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan juga berbeda-beda. Mungkin orang lain yang tampak lebih sukses dari Anda memiliki tekad dan ketekunan yang lebih dari Anda. Jadi wajar jika dia bisa menikmati posisinya saat ini. Mungkin dia menelan banyak kepahitan yang bahkan tidak Anda sadari. Pada saat yang sama, secara tidak sadar Anda hanya dapat melihat dari luar dan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Hal ini dapat memicu perasaan rendah diri pada diri Anda dan melemahkan rasa percaya diri Anda. 4. Menyakiti diri sendiri. Stalking akun media sosial orang lain juga bisa membuka luka lama yang sudah Anda lupakan. Setelah beberapa waktu perasaan Anda mulai membaik. Tanpa sengaja Anda menemukan profil orang yang menyakiti Anda, tentu saja membuat perasaan Anda sedih lagi. Apalagi jika Anda memang melakukannya dengan sengaja. Sadarilah bahwa melakukan stalking media sosial orang lain bisa menjadi tanda bahwa Anda belum move on. 5. Rentan terhadap stres dan emosi yang tidak stabil. Stalking akun media sosial orang lain ibarat melihat dunia luar melalui layar kaca. Anda hanya bisa melihat segala sesuatu yang terlihat, tapi Anda tidak bisa mengaksesnya. Muncullah perasaan yang tidak berdaya. Hal ini membuat diri Anda rentan terhadap stres dan emosi Anda menjadi semakin tidak stabil.
6. Lebih mudah curiga atau berprasangka buruk. Jika Anda terlalu sering melakukan aktivitas stalking hingga diri Anda merasa tahu segalanya, dan seringkali mengambil kesimpulan sendiri, hal itu bisa dengan mudah membuat Anda curiga dan berprasangka buruk terhadap segala hal. Segala sesuatu yang Anda lihat di media sosial membuat Anda menjadi heboh dan kebingungan sendiri. Terlalu sering stalking dan mengurusi kehidupan orang lain akan membuat Anda lupa diri. 7. Sulit bahagia. Wajar saja jika Anda kepo dan stalking dengan kehidupan mantan setelah putus dengannya. Tapi jangan stalking dan kepo terlalu berlebihan. Jangan biarkan diri Anda merasa galau hanya karena mantan Anda terlihat baik-baik saja. Jika Anda melakukan hal ini terus-menerus, akan sulit bagi Anda untuk bahagia. Lebih baik bersyukur atas apa yang Anda punya saat ini. Belajarlah untuk melanjutkan hidup dengan apa yang Anda miliki. 8. Membuat rendah diri. Terlalu sering stalking kehidupan orang lain bisa membuat Anda merasa rendah diri. Apalagi jika kehidupan orang lain lebih bahagia dan sukses daripada Anda. Perilaku rendah diri dapat menjadi hambatan bagi seseorang untuk mencapai tujuannya. Dengan mengenali dan menerima diri sendiri, mensyukuri apa yang dimiliki, dan meminta bantuan saat dibutuhkan, Anda dapat mengatasi rasa rendah diri dan memaksimalkan potensi yang Anda miliki. 9. Memicu negative thinking. Negative thinking akan memenuhi pikiran Anda dengan prasangka buruk yang dapat membuat Anda semakin tertekan dengan hidup Anda. Pemikiran negatif dan monoton dapat menghalangi Anda dan membuat Anda seolah-olah hanya berjalan di tempat. Meski Anda mempunyai rencana dan tujuan yang ingin dicapai, namun pikiran negatif membuat Anda sulit bersikap optimis dan kurang bersemangat. 10. Kebiasaan suka mencari-cari aib orang lain. Dampak jangka panjang dari kebiasaan stalking adalah suka mencari-cari aib atau keburukan orang lain. Anda cenderung gatal untuk menjelajahi dan mengungkap media sosial orang lain untuk mengetahui lebih banyak tentang kehidupan mereka. Hal ini akan menjadi buruk jika Anda biasakan. Anda akan menjadi karakter yang kepo dan sok tahu yang sibuk dengan kehidupan orang lain. Anda juga menjadi tipe orang yang menyebalkan dan membuat orang lain tidak nyaman ketika mengetahui Anda terus-menerus mengawasi dan mengurusi kehidupan orang lain. 11. Melewatkan banyak kesempatan berharga. Faktanya Anda pasti pernah dihadapkan pada peluang berharga dalam hidup. Baik itu kesempatan mendapatkan pendidikan, kesempatan mengembangkan usaha, atau masih banyak peluang lainnya. Itu semua tergantung pada masing-masing orang mau memanfaatkan kesempatan tersebut atau tidak. Apa hubungannya dengan perilaku stalking? Salah satu kerugian dari perilaku stalking adalah Anda akan kehilangan banyak peluang berharga dalam hidup. Anda terlalu sibuk dengan media sosial orang lain hingga lupa akan segalanya. Dalam beberapa kasus, memang diperlukan kegiatan stalking terutama untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pribadi pasangan sebelum Anda menikah atau untuk mengetahui karakter seseorang sebelum Anda menerimanya bekerja di perusahaan Anda. Namun, jika aktivitas stalking ini terus Anda biasakan, justru akan berdampak buruk bagi Anda, sehingga bisa memicu kecenderungan terobsesi pada suatu hal. Maka dari itu, jika Anda terus membiarkan kebiasaan stalking, usahakan segera berhenti dari sekarang dan cobalah mulai menjalani kehidupan secara normal. Saat ini stalking media sosial adalah aktivitas yang sering dilakukan oleh generasi milenial dan Gen Z tanpa mereka sadari. Mengetahui dampak negatif yang telah dibahas sebelumnya, apakah Anda yakin masih ingin melakukan hal tersebut? Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa.